Seharusnya kalau Presiden dari Soekarno sampai Jokowi ini adalah agamanya Islam, DPR-nya mayoritas juga Islam, mestinya sudah berlaku hukum Islam itu, mestinya. Ini satu contoh bahwa di negeri ini perlu kita bantu agama Allah ditegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, ada video pendek dari Egy Sujana yang sepertinya dia sedang berkhutbah ya Jumat ya. Tetapi hal yang kemudian mengelitik bagi kita semua, karena isi daripada khutbah ini ya hanya sebuah upaya-upaya untuk kemudian ya melakukan pelemahan terhadap ya pemerintahan hari ini. Sebuah materi khutbah yang menurut kita tidak kontekstual, di mana seharusnya khutbah itu harus mengajarkan wasiat takwa, ya pesan-pesan iman dan amal soleh, tapi justru dipakai untuk kemudian ya membuat ya pembusukan terhadap rejim. Untuk lebih jelasnya kita coba simak seperti apa khutbah yang dibawakan oleh Egy Sujana ini. Di Indonesia yang berhak membuat hukum, yang berhak mengatur, yang berhak menentukan jalan hidup bangsa ini adalah Presiden dan DPR. Seharusnya kalau Presiden dari Soekarno sampai Jokowi ini adalah agamanya Islam, DPR-nya mayoritas juga Islam, mestinya sudah berlaku hukum Islam itu, mestinya. Apalagi dijamin di pasal 29 ayat 1, negara Republik Indonesia berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, negara menjamin warga negaranya untuk menjalankan agama yang diyakininya. Tapi bagaimana negara menjamin? Saya membela Gus Dur dan Bambang Tri, ditangkap mereka. Bagaimana? Kok tidak dijamin? Padahal menjalankan Al-Quran. Mubahalah, Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah. Ini satu contoh bahwa di negeri ini perlu kita bantu agama Allah ditegak, yaitu taat, tampil untuk beriman, berhijrah dan jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Bagaimana perintah Al-Baqarah ayat 218. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi kita terlena oleh kepentingan dunia, kita banyaknya takut, kita berharapnya kepada selain Allah, cinta kasih kita salah diletakkannya, maka kita termasuk orang-orang yang fasik, zalim, bahkan tertentu bisa jadi kafir. Oleh karena itulah saudara, khutbah Jumat relatif masih singkat, tapi pesan moral yang sangat jelas. Kini butuh teman-teman dan siapapun yang ngaku beriman untuk tampil membela agama Allah, dan jangan lupa Allah pasti membela kita. Ya, sangat jelas ya apa yang disampaikan ya oleh Egy Sujana dalam materi ya khutbah Jumat. Ya, kita bisa melihat dan bisa menyimak ya bagaimana Egy Sujana ini ya betul-betul tak mau berhenti untuk kemudian ya berbicara sebuah ya narasi-narasi yang sifatnya hanya menyerang pemerintah. Bagaimana beliau mengatakan ya bahwa andaikan Presiden Soekarno dan Presiden Jokowi itu beragama Islam, maka sudah ya seharusnya hukum Islam itu kemudian ya tegak di Republik ini. Ini kan sebuah pernyataan yang menurut kita sangat kontekstual ya. Semua orang tahu bahwa Presiden Soekarno itu Muslim, Jokowi itu Muslim. Dan apa yang kita lihat hari ini ya, negara ini sudah menegakkan hukum Islam. Bagaimana akomodasi negara terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan ya yang terkait dengan umat Islam. Ada Kementerian Agama, ada peradilan agama untuk mengurus ya berbagai persoalan hidup ya orang-orang Islam. Ada undang-undang perkawinan ya, ada fasilitas ya haji ya untuk kemudian umat Islam, dan sejumlah peraturan-peraturan lainnya ya. Kita bisa melihat bagaimana umat Islam bebas mendirikan masjid, rumah ibadah, bebas menjalankan ajaran agamanya. Tidak ada orang yang dilarang untuk masuk masjid. Tidak ada kebijakan negara yang kemudian melarang umat Islam menjalankan agamanya.
Apakah itu tidak dikatakan bahwa di negara ini sudah tegak hukum Islam? Pak Egy Sujana mencoba membangun sebuah narasi-narasi yang hendak melakukan pelemahan terhadap rejim hari ini, hendak mempengaruhi publik, hendak mengarahkan umat agar ikut tidak suka terhadap Pak Jokowi, yang mencoba membangun narasi logika terbalik bahwa negara ini zalim terhadap umat Islam. Negara ini tidak berpihak kepada umat Islam, dan negara ini tidak tegak dan tidak dijalankan syariat Islam. Itu yang dia hendak bangun. Tetapi sayang, karena publik sudah cukup pintar, rakyat sudah tahu, kita bisa melihat banyak kebijakan-kebijakan negara yang itu sangat berpihak kepada umat Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa memang di Republik ini 80% warga negara itu adalah Muslim. Dan sebagaimana saya sampaikan di awal, berbagai produk undang-undang sudah mengakomodir hukum atau syariat Islam. Peradilan agama dengan kompetensi absolutnya, kewenangan untuk mengatur tentang perkawinan, tentang wasiat, tentang hibah, tentang infak, tentang sedekah, perceraian dan sebagainya. Itu adalah bahagian inti daripada ajaran Islam, dan itu sudah diatur dalam sebuah regulasi yang jelas. Kurang apa lagi? Haruskah kita mengatakan bahwa negara ini tidak menjalankan syariat Islam, sementara faktanya demikian adanya bahwa hukum Islam bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari nyata dilakukan dan dijalankan oleh umat Islam itu sendiri. Egy Sujana hendak membangun sebuah opini, hendak membalik fakta-fakta, seolah-olah bahwa di negara ini tidak berjalan hukum Islam, hendak mempengaruhi dan menggiring publik Indonesia yang mayoritas umat Islam agar kemudian tidak suka terhadap rejim. Itu yang sedang mereka desain, dan ini adalah sebuah hal yang sangat tidak kontekstual karena disampaikan di sebuah podium khutbah Jumat, yang seharusnya khutbah Jumat itu berisi wasiat takwa kepada kaum muslimin dan termasuk kepada orang yang sedang berkhutbah, pesan-pesan takwa, pesan-pesan amal soleh, pesan-pesan iman yang harusnya mengisi materi-materi khutbah Jumat itu sendiri. Tetapi Pak Egy Sujana justru membuat sebuah narasi yang berorientasi pada pembusukan terhadap rejim, terhadap pemerintahan. Dan inilah sebuah model-model para dai yang seharusnya harus dijauhi dan dihindari, karena hanya akan menciptakan keterbelahan umat. Membangun pemaknaan-pemaknaan terhadap agama yang jauh dari semangat kontekstualisasi. Mereka hendak menafsirkan agama sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan kepentingannya, yang ujung-ujungnya hendak menyerang pemerintah, melemahkan wibawa pemerintah bahwa rejim hari ini tidak bersahabat terhadap umat Islam, mengkerdilkan umat Islam. Itu yang mereka inginkan. Oleh karena itu kita harus tampil untuk mengedukasi publik, memberikan informasi, memberikan berita yang mengedukasi bahwa sesungguhnya pemerintah hari ini cukup berpihak terhadap umat Islam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.